teman-teman, kita jumpa lagi hari ini kita akan mencoba untuk mereview ya, owner dari kapal yang kemarin kita saksikan dari awal ya. Kemarin kita cukup lelah banget teman-teman. Alhamdulillah kapal itu sudah berada di sungai dan sekarang mungkin teman-teman ini momen yang tunggu ya. Kita bertanya langsung pada ownernya. Jadi mungkin teman-teman ikut ya akhir sampai awal sampai akhir. Yuk, ikut kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, nah, ini adalah satu momen yang ditunggu-tunggu ya. Dari kemarin kita mencoba untuk merekam aktivitas atau prosesi turunnya kapal, dan saya juga kemarin janji setelah itu kita akan wawancara atau kita ngobrol santai dengan pemilik atau owner. Dan kebetulan kemarin ada beberapa kendala ya, karena memang waktu dan kondisi ya Pak Haji ya, dan tidak mungkin untuk langsung kita ngobrol. Tapi hari ini ya, Pak Haji memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan informasi yang Pak Haji miliki tentang teknis dan apapun di dalam usaha perikanan tangkap atau dikatakan kapal ya Pak Haji ya. Oke, kita langsung ini Pak Haji. Mungkin teman-teman banyak pengen tahu siapa sih pemilik kapal kemarin? Pasti banyak Pak Haji. Mungkin Pak Haji bisa menceritakan, mungkin nama teman-teman tahu ya. Jadi nama panjangnya Haji Darto. Nah, ada nama panjangnya nggak Pak Haji? Nggak ada. Oh, paling tidak Haji Darto bin Warman. Darto bin Warman. Oke. Itu dari segi dari nama ya. Nah, ini langsung aja nih Pak Haji. Ya, ada beberapa request dari teman-teman ya. Pertanyaan-pertanyaan juga alhamdulillah itu sudah merangkum. Ini request dari teman-teman. Jadi mungkin nanti Pak Haji bisa sharing ya. Sharing. Oke, ini kita langsung nih. Pertama ke sejarah usaha ya. Sejarah usaha Pak Haji. Nah, kapan sih mulai usaha kapal ini? Nah, gitu Pak Haji. Ya, pertama-tama makasih atas kunjungannya atau kemarin sempat di shooting ya, penurunan kapal gitu kan. Kita juga kaget, alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada kendala apapun, selamat semua, dan pekerja-pekerjanya juga semangat semua ya. Terima kasih sama teman-teman kita. Usaha di bidang perkapalan atau perahu atraksi ini. Saya semenjak tahun 2004. Dulu saya karyawan TPI atau KPN Dinas Mitra. Dulu posisi masih belum di desa Karangsong. Iya, dulu di Brondong. Desa Brondong. Bahkan kelahiran kami itu kelahiran Brondong. Ya. Kecamatannya Indramayu. Ya. Sekarang sudah dipecah Kecamatan Pasekan. Alhamdulillah dulu itu 2004 kita punya kapal, tapi kapal juga belum kapal seperti semi modern. Sekarang kan semi modern. Dulu masih tradisional banget. Pakai mesinnya juga pakai mesin tempel diesel Kubota 30 PK. Tapi sekarang pakai mesin mobil. Itu masih harian ya Pak Haji ya? Ya, enggak. Itu sampai 1 bulan, setengah bulan tetap aja. 1 bulan. Iya. Apa namanya? Operasinya ya. Tangkapannya. Area masih area Jawa ya. Paling jauh di Karimun Jawa. Di situ. Tapi waktu dulu kan ikannya tuh masih benar-benar banyak sekali di perairan Jawa. Seringnya waktu, alhamdulillah kita dipercaya sama Allah, beli lagi. Itu juga kapal waktu tahun 2004 tuh bukan bikin kapal, tapi
beli kapal bekas. Ya, jadi kapal yang sudah second lah ya. Second bahkan sampai 60% udah kerusakan. Ya, jadi mau berangkat juga bocor. Ya. Masih kapal itu dulu harganya. Nah, waktu dulu itu kapal cuma harga 32 juta. 32 juta. Iya. Aku terbilang mahal. Ya, berarti ya. Itu kan GT-nya 24 GT. 24 GT. 24 GT. Itu juga alhamdulillah waktu beli juga itu selain itu kan sebelumnya kan kita juga karyawan KPL Minas Mitra, tukang kuras kongsi ya, atau kongsi apa tuh? Kongsi itu kalau bahasa dulu katanya orang Belanda itu kongsi itu tempat lelangan ikan. Oh, jadi atau sekarang TPI. Jadi kongsi itu berasal dari bahasa Belanda. Belanda. Kongsi itu kerumunan. Katanya orang tua itu kongsi itu bahasa Belanda. Kalau kongsi itu tempat lelangan ikan. Dan diaplikasikan di lelangan ikan. Betul. Ini langsung Pak kedua nih Pak Haji. Ya. Alasan memilih usaha penangkapan ikan apa sih alasannya pada waktu itu? Oh iya. Ya jelas tidak ada alasan karena kita juga kan backgroundnya dari anaknya orang nelayan, gitu kan. Bapak saya tuh nelayan jaring udang, nelayan kecil. Harian. Ibu saya jualan pecel atau rumba. Iya. Jadi rumba. Rumba itu pecel kan, ya. Jadi makanan khas Indramayu, pecel. Ya, bahkan kita dari 9 bersaudara. Jadi seorang bapak background nelayan harus membesarkan anak. 9 anak. Alhamdulillah. Kakak saya, adik saya semuanya tuh nelayan semua. Sampai sekarang. Iya, kita juga pernah ikut ke laut, tapi barangkali ditakdirkannya di darat. Mabuk terus. Nah, jadi ini yang katakan mabok ada hikmahnya. Jadi mungkin Pak Haji diciptakan bukan untuk nelayan, tapi untuk jadi bosnya nelayan. Oke, jadi alasan Pak Haji pada waktu itu memilih usaha perikanan karena background keluarga dan lingkungan Pak Haji. Betul. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini pertanyaan ketiga nih selanjutnya. Modal awal dan aset awal yang dimiliki apa Pak Haji pada waktu itu? Yang mungkin pada waktu itu beli, ya maaf Pak Haji, mungkin sumber dari hutang atau mungkin dari aset keluarga gitu. Oh iya. Alhamdulillah dulu tuh kan kita tuh kan karyawan KPL Minas Mitra. Karena kita terinspirasi sama Pak Haji Tisa. Itu pelopornya orang lain, bahkan kita sebut Pak Haji Tisa itu kakek. Karena orang tua sendiri seperti apa ya, beliau itu kalau saya sering bilang profesor atau apa, karena dia untuk benar-benar terinspirasi sama beliau. Dulu kita jadi tukang tunggu kapalnya beliau. Oh, jadi pada saat berjalan, iya, tunggu kapal. Jadi kita yang pas bongkar kita yang jadi gini dulu tuh, kalau kapal datang malamnya saya yang nunggu. Jam 4 pagi kita masak. Masak buat ABK dan nakoda. Setelah jam 6 atau setengah 7 baru udah matang semua, baru disediakan ke ABK dan nakoda. Setiap hari kita terus. Nah, jam 7-nya kita ikut aktivitas, nyuciin ikan, manggung ikan dan sebagainya. Dan sampai selesai, alhamdulillah kalau selesai kapalnya baru dikasih upah harian sama Pak Haji Tisa. Terus dia Pak Haji Tisa sampai kita kalau tidur di kapal, ya Allah mudah-mudahan kita seperti Pak Haji Tisa. Iya, terbenak terus saya doa sama yang di atas. Jawabannya sekarang. Iya, alhamdulillah sudah terjawab. Jadi aset pada waktu itu dari KPL. Jadi KPL itu benar koperasi Pak. Iya, betul. Jadi bukan dari KPL-nya, kita kan karyawan. Saya dapat waktu itu honor saya 30.000. 30.000 pasti akan jadi honornya 80.000. Nah, 80.000 per bulan. Cuma karena tetangga saya itu nelayan kecil, nelayan jaring udang, ada tetangga kita yang membutuhkan dana, karena membutuhkan dana, kapalnya mesinnya rusak. Bukan kapal, jukungnya. Jukung kecil 3 GT.
Karena kita terketuk bahwa dia itu punya anak kalau nggak salah 3, 4 sama perempuan 4 ya. 4 anak. Aduh, kalau dia tidak berangkat ke laut, gimana anaknya sama istrinya? Jadi terketuklah kita punya celengan dari honor KPL 300.000. Udah nih saya pinjamin 300.000 supaya mesinnya benar lagi buat bisa dan sebagainya, bisa melaut lagi. Ternyata setelah benar dia itu berangkat, alhamdulillah dia dapat rezeki. Udang, iya kakaknya itu namanya almarhum Pak Carita, Kang Carita, ibu istrinya Ibu Kaci. Dia ngerasa terima kasih kepada kita. Udah, ini hak kamu. Kapal? Bukan. Hasil tangkapannya saya suruh jual. Dan nanti kamu dapat untungnya. Iya, saya jualnya ke kamu. Iya, terus kamu yang jual, nanti kamu dapat untung. Setelah itu kita nggak ngerti. Udah, kamu sampai dia yang menuntut. Bakulnya A atau B, karena dia merasa terima kasih. Nah, saya mau tidak mau harus mau, karena dia merasa ada balas budi. Kita matulus bantu dia juga merasa dapat balas budi karena berangkat dapat kalongnya banyak, jadi dijual ke kita. Kita jual. Alhamdulillah kita serahkan, kalau nggak salah waktu itu dapatnya kurang lebih 100 perak. 500.000. Ya, dulu kita dikasih untung waktu itu 10%. Jadi 50.000. Ya, jadi kita dapat 50.000. Beli esnya kalau nggak salah 500. Waktu itu. Waktu tahun 97 dapat itu saya tabung. Ada lagi yang minta, tetangga saya lagi minta utang lagi, saya kasihkan lagi terus. Terus punya anggota 50 cukup. Itu sejarah. Tapi itu 300.000 modal awal kita sampai alhamdulillah sekarang. Jadi ini wajib, ini inspiratif banget ya buat teman-teman. Sebenarnya Pak Haji 300.000 itu bukan aset usaha loh, tapi aset ibadah. Karena apa? 300.000 itu Pak Haji digunakan untuk membantu, benar Pak Haji? Ya, 300.000 itu bukan untuk membeli barang, tapi untuk membantu nelayan yang pada waktu itu mengalami kesusahan. Dan alhamdulillah gitu kan, Allah memberikan jalan ke nelayan tersebut dan memberikan artinya menyebarkan, dan Pak Haji mendapat imbasnya gitu kan, dapat balasannya lah. Dan sampai sekarang, ya gitu. Betul. Alhamdulillah sampai sekarang juga masih ada anggota itu Jarum Muda semenjak tahun 97. Itu pas 99 ada krisis moneter kalau nggak salah. 99 kita beli udang kan biasanya itu kan kita jual 55.000, kitanya beli 50, kan dapat untung 5.000. Itu hasil kesepakatan sama nelayan yang kita modali atau kita bantu. Jadi Pak Haji dulu berangkat dari pengumpulan modal itu dari bakul Pak Haji ya, maksudnya ya, bakul ya? Iya, bakul udang pada waktu itu. Betul. Dikumpulin dan 2004 memberikan diri untuk membeli kapal bekas, gitu kan, ukuran 24 GT, terinspirasi sama Pak Haji Isa. Kita masuk ke pertanyaan tadi Pak Haji, ke teknis ya, ke usaha tadi sejarah, dan kita masuk ke teknis. Ini pertanyaan yang pertama nih Pak Haji tentang teknis. Gimana daerah penangkapan ikan kapal sama ini? Oh ya, dulu kan di daerah Jawa yang 24 GT. Karena terlalu banyak kapal dan alat tangkapnya di Jawa itu banyak sekali, jadi ikannya bukan mulai menyusut gitu. Nah sekarang ada bahasa overfishing, betul, kelebihan kapal alat tangkap dan sebagainya, jadi ikannya mulai berkurang itu.
Nah, sekarang ke laut Papua atau Haru di sana. Luar biasa ya teman-teman. Bahkan itu juga karena Papua tuh berkata Haji Tisa lagi. Iya ya. Jadi Penangkapannya di laut Papua, sebagian banyak di Papua, ada yang di Jawa juga. Tapi yang di bawah 30 JT. 30 JT. Perjalanan dari Indramayu ke Papua itu menempuh berapa hari? Kalau cuacanya lagi bagus, ya 12 hari sudah nyampe ke sana. 12 hari sudah sampai di daerah operasi. Oke. Nah, dari pertama turun ke titik ya Raja di daerah Papua itu menangkap ikan tuh berapa lama? Kalau sampai penuh, ya, penuh kapal lah ya. Betul. Dulu pas Pak Haji Tisa ke sana 15 hari atau 20 hari itu udah mulai penuh. Luar biasa. Luar biasa. Iya, tapi sekarang karena udah banyak ke sana lagi sampai mencapai 4 bulan sampai 5 bulan. Itu baru penuh. Iya. 4 bulan. Betul. Jadi cuma setrik gitu Pak. Satu trik, iya. Satu trik ya. Jadi pas menangkap, setelah itu kapal langsung dibawa ikan hasil tangkapan dibawa ke Indramayu. Iya. Kalau anggota KPL atau yang peduli sama Karangsong dibawa ke Indramayu. Kalau yang tidak peduli, ya kemungkinan dibawa ke Muara Angke. Ini harus diketahui juga teman-teman ya. Jadi kita juga ada satu permasalahan kendala ya, kendala satu sebenarnya ke arah koordinasi. Jadi di Indramayu itu ada daerah yang memiliki PAD atau pendapat anggaran daerah dan TPI termasuk sumber dari PAD itu. Dan sumber PAD di TPI itu berasal dari lelang dari nelayan. Jadi apabila teman-teman nelayan melelangkan atau menjual ikannya di luar TPI Indramayu, ya pastinya akan mengurangi sumber PAD yang dimiliki oleh KUD atau dimiliki oleh Kabupaten Indramayu. Jadi ini satu polemik juga Pak ya. Tapi mudah-mudahan nelayan-nelayan yang masih menjual ikannya di luar KUD atau KUD yang ada di daerah setempat, ayo kembangkan dan besarkan daerah masing-masing gitu ya. Ikan tangkap Haji. Oh iya. Jenis ikan ditangkap karena alat tangkapnya gilet ya, ada tengiri, ada kakap merah, ada gulama Korea, ada sebelah ya, ikan bawang, ikan tongkol, ya banyak jenisnya gitu. Harganya relatif ya, yang misalnya tengiri sekarang dulu ya sekitar 50.000 ya. Itu on lelang ya? Iya. Bukan di end user ya Pak ya? Bukan. Bukan pasar ya? Bukan lelang. Oke, untuk teknis penangkapan ikan, luas juga. Mungkin lebih ke arah apa ya? Bukan teknis. Mungkin banyak teman-teman juga apa sih? Proses pada saat kapal itu keluar dari Muara Indramayu, terus waktunya berapa lama, tapi sudah disebutkan Pak Haji ya, selama 12 hari, dan di dalam spot area penangkapan ikan itu relatif karena memang kondisi sekarang tidak seperti dulu bisa ya 14 hari kan? Iya, jadi penuh, ya? 14 sampai 20 hari penuh baru pulang sekitar 2 bulan lah, 2 bulan. Papua itu full ikan full. Sekarang teman-teman itu sekitar 4 bulan sampai 5 bulan kapal baru penuh. Bisa dibayangkan operasional yang dibutuhkan berapa. Nah ini juga pasti teman-teman nggak sabar nih. Berapa sih pembuatan kapal, berapa sih buku yang di laut, dan berapa sih pendapatannya. Tapi nanti kata full ini relatif ya, tergantung ukuran kapalnya. Iya, tergantung. Jadi ada yang gross ton, ada bahasa GT atau GT, tulisan GT itu apanya dari gross ton. Itu gross ton berasal dari muatan full dalam alka. Betul. Jadi lambung kapal itu ternyata di dalamnya itu sebagai wadah atau freezer hasil tangkapan ikan yang hasil tangkapan ikan masukkan ke dalam lambung kapal itu yang kita sebut ukuran GT itu bersumber dari situ. Betul. Nah, misalnya ada bahasa 40 gross ton, berarti kapal itu memiliki kemampuan untuk membawa hasil tangkapan sebanyak 40 ton. Iya, kurang lebihnya sih. Betul. 40 ton itu sekitar 40.000 kilo. Ya, 40.000 kilo. Nah, Haji kemarin kapal yang turun itu berapa GT Pak? Sekitar 100
40 atau 30 CT ya. 130. Iya. 130 sampai 150 Pak. Soalnya kan teman-teman, kapal yang kemarin kita saksikan bareng-bareng ya pas turun ke sungai itu ukurannya sekitar 130 sampai 140 gross ton. Sebaiknya berapa banyaknya ikan yang ada di dalam kapal dan kemarin kapal yang Haji miliki itu menggunakan pendingin freezer ya Pak Haji. Betul. Jadi tidak ada lagi sekarang penangkapan yang menggunakan balok es. Jadi alhamdulillah karena teknologi semakin berkembang, para nelayan Indramayu banyak sudah menggunakan pendinginnya itu menggunakan freezer. Jadi sudah difasilitasi dengan freezer. Nanti kapan-kapan kita bisa melihat ya isi dalam palka yang ada di kapal yang ada di Indramayu. Ini Haji, jumlah kapal yang dimiliki berapa sih? Nah, gitu kan, Bapak Haji senyum nih. Ya, gimana ya? Sebetulnya bukan pemilik sebenarnya, cuma pengelola aja. Ya pemiliknya tuh bank. Oh gitu. Tapi banknya maka atas nama Haji Darto gitu. Jadi gimana tuh? Iya. Malu jadi. Dari mana? Insya Allah ada 12 kapal. 12 kapal. Bayangin teman-teman. Itu relatif banyak juga. Nah banyak karena satu kapalnya gitu mahal banget Haji ya buatannya ya. Itu satu ukuran Haji? Ya relatif. Ada yang 40, ada yang 77, ada yang 99. Karena kan kemarin 140-an itu yang terbilang yang terbesar yang dimiliki Pak Haji ya. Dan terbesar yang ada di Indramayu mungkin. Ada lagi. Oke. Bocoran Pak Haji berapa sih? Ya. Ini kalau kata berapa nih teman-teman udah pada maju semua nih kan. Berapa sih biaya yang dikeluarkan? Kita ambil contoh deh, mungkin teman-teman sudah punya ilustrasi ya. Yang kemana kita Haji? Kapal yang kemarin dibuat itu mungkin dari kapalnya dulu berapa kira-kira? Ya dari kapal sekitar sama pendinginnya atau freezer sekitar kurang lebih 3 miliar sampai 3 miliar setengah. 3 sampai 3,5 miliar. Ya. Itu untuk kapalnya saja. Nah, kok ada kapalnya saja gitu kan? Betul, karena memang di atas kapal atau fighters yang lain itu pun dihitung dan malah dikatakan banyak elemen atau komponen-komponen yang terbilang mahal lebih mahal daripada kapal. Kira-kira itu sampai melaut menghabiskan berapa miliar? Kemarin itu ya sekitar antara 7 sampai 8. Biasa, teman-teman. 7 sampai 8 miliar ukuran kapal yang kemarin. Bisa bayangin ya, itu hebatnya orang Indramayu. Artis membeli Lamborghini. Artis membeli Lamborghini dengan harga 3 sampai 4 miliar mungkin ya. Itu Lamborghini berbagai macam versi dan mobil tersebut gitu kan diberikan tempat yang nyaman, bersih, diberikan cover agar tak berdebu. Nah, sekarang orang Indramayu membuat kapal dengan harga 7 sampai 8 miliar ditaruh di laut di muara sungai. Bisa bayangin luar biasa orang Indramayu. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Penjual ikan selama ini kemana lagi? Ya karena kita juga pengurus koperasi Minas Mitra, otomatis kan Minas Mitra sebagai pengelola dipercaya pemerintah daerah, Dinas Perikanan Kabupaten Indramayu. Jadi otomatis kita ya bongkarnya di Indramayu TPI Karangsong. Ada yang dari luar Karangsong juga menjual di sini. Oh ada, banyak ada dari Tegal, terus Majakarta. Majakarta masih daerah Indramayu. Iya, daerah juga kan sering masuk ke daerah Karangsong ya. Kami kelola itu. Nah, oke, untuk selanjutnya sistem bagi hasil dengan pengelola. Jadi saya kasih teman-teman. Jadi usaha kapal ini memang bukan semata-mata hanya dipengaruhi oleh modal saja, tapi perlu ada satu unsur lain yang kita harus miliki. Contoh ada satu kerjasama dengan tim ABK, ya. Betul. Karena itu juga salah satu faktor yang mengaruhi kesuksesan dari seorang nelayan atau seorang pengusaha penangkapan ikan. Apabila menemukan satu tim yang komit dan konsisten, insya Allah
Pasar pun akan bagus dan sukses. Nah, mungkin orang pengen tahu nih Pak, sistemnya bagi hasil dengan pengelola atau kita sebut ABK atau nahkoda ya, itu seperti apa sih gitu? Oh iya, iya sebetulnya kalau di Indramayu itu ABK dan nahkoda itu salah satu pun dia tidak punya modal, tidak punya investasi. Jadi karena punya investasi, kalau pengusaha-pengusaha yang lain makan sistemnya sistem gaji. Ya. Kalau dia bekerja, tapi kalau di sini yaitu ya termasuk punya saham juga di kapal tersebut, karena sistemnya gaji dan bagi hasil. Kita mah bagi hasil, kalau di daerah lain kan banyak sistem gaji. Banyak selanjutnya nih. Kendala yang dihadapi selama dari awal sampai sekarang, mungkin kendala banyak. Iya. Tapi yang dikatakan sering terjadi dan itu berulang-ulang terjadi gitu. Oh iya. Kalau nelayan itu sebetulnya itu gambling ya. Kalau gambling itu kan gini, modal miliaran dibuang kita serahkan di laut. Itu kan kayak orang dulu mah ya pasang kucela gitu, belum tentu keluar macan tapi udah sering makan ya. Itu kan resikonya kita orang usaha, karena dia kami kan dari nelayan juga. Kendalanya ini sekarang sama ABK juga ini, krisis ABK, krisis ya tenaga kerjanya, karena pembikinan kapal itu banyak, bahkan pengusaha-pengusaha dari penengah sekarang melirik ke kapal, misalnya dulu itu kan identik dengan kaum marginal, jadi tidak dilirik nelayan ya. Apa sih? Iya, bahkan pegawai negeri dulu tuh kalau kamu main sama siapa? Iya. Anak nelayan jangan karena nggak sekolah, berpendidikan dan sebagainya. Tapi sekarang kebalik. Iya, alhamdulillah. Jadi ada pergeseran apa namanya sosial budaya. Nah, ya kendalanya sama ABK, karena ABK-nya itu kan banyak kapal, jadi kan jadi kekurangan ABK lah, krisis ABK namanya. Jadi teman-teman, memang yang dirasakan sekarang itu adalah kekurangan tenaga ABK. Karena tadi gaji ya, kapal atau pemilik kapal itu semakin bertambah. Yang pastinya dibutuhkan tenaga kerja, dan disinilah konflik dimulai atau suatu permasalahan dirasakan oleh teman-teman pengusaha kapal. Jadi pada saat membutuhkan ABK seperti itu, dan pada saat mendapatkan ABK, ya ini kendala juga teman-teman. ABK merasa memiliki bergening itu, bahwa ini saya ini juga dibutuhkan gitu. Betul, iya. Jadi kayak besar lah, besar kepala gitu kan. Bahkan kalau tidak benar-benar nakodanya bimbing ABK, juragan tuh sering kena rugi. Belum waktunya pulang. Berantem pulang. Jadi kena masalah berantem aja pulang. Ya berantem omongan dan sebagainya kan otomatis cuma satu unit kapal ada cuma 17 ABK. Nah misalnya kalau 2 aja yang bertengkar mulut atau apa, ini mempengaruhi semuanya. Jadi bikin ABK yang lainnya males. Jadi timbullah rasa cemburu kerja, ya karena dia nggak kerja, kalau nanti sampai darat dapat bagiannya sama, jadi sama-sama males. Jadi dikhawatirkan nanti yang pasti juga rasa tidak nyaman dalam suasana kerja dan kondisi itu pasti akan hasil nantinya. Betul. Jadi lebih baik pulang. Betul. Bahkan ya banyak juga usaha nelayan juga, bukan berarti harus sukses semua, ada yang tidak sukses juga. Karena kita kunci utamanya terutama alhamdulillah kalau kita bisa sukses itu dengan
keluarga besar kami kan nelayan semua. Jadi nakoda saya itu ada kakak, ada adik, ada adik ipar, ada kakak ipar, dan keponakan yang menjadi nakoda. Jadi dia itu merasa memiliki benar-benar. Ini juga nyambung ke pertanyaan selanjutnya nih, masalah manajemen nih Pak Haji ya. Jadi tadi yang pernah disinggung Pak Haji bahwa saudara-saudara juga masuk ke dalam manajemen usahanya Pak Haji, ya, yang ditempatkan di berbagai macam sektor Pak Haji ya. Ada yang juga sebagai mungkin pengatur ada sebagai nakoda, ada Pak Haji ya. Nah, bagaimana sih ini? Insya Allah kita kalau tidak ada kendala cuaca dan sebagainya, kita insya Allah tidak ada kendala. Jadi ada nggak Pak Haji? Bahasanya nanti kalau bisa menyambung kembali lagi ke kendala, yang pertama lah ABK. Terus kendala yang lainnya mungkin cuaca Pak Haji ya? Iya. Cuaca atau keadaan di luar apa ya namanya? Di luar teknis mungkin Pak Haji ya? Betul. Kendala kecil mempengaruhi bisa Pak Haji? Betul. Mempengaruhi juga. Terus gini juga ABK. Nah, jadi gini, ABK juga punya anak istri juga. Yeah. Nah, kira-kira ABK supaya betah kerja di kapal kami atau di perusahaan kami, kita juga harus mencumboni keluarganya yang ada di rumah. Jadi mencumboni itu memberi pesangon apa yang diutangkan? Iya, misalnya kebutuhan, misalnya kebutuhan listrik, kebutuhan ledeng, setangan, semuanya harus dicumboni. Dicukupi ya. Dicukupi. Nah, kalau namanya dicumboni pegang pada atau dia selalu mencukupi. Jadi dia itu merasa nyaman tuh. Dan nggak susah mungkin pada saat meminta atau memberi informasi kebutuhan pada selalu beri. Betul, salah ya, bukan itu saja. Kadang-kadang ini ya, yang pas belum punya rumah juga kita kurang material. Iya, material atau buat DP misalnya ada di perumahan dan sebagainya. Kita harus wajib memenuhi. Betul, supaya dia juga merasa nyaman, bahkan dia tidak akan neko-neko di laut juga. Ya, jadi saling percaya, saling memberikan perlindungan ya, seperti itu. Itu kan mungkin begini Pak Haji, kenapa dikarenakan memang ABK itu begitu posisinya spesial di mata para pemilik kapal, sehingga dia pemilik kapal memberikan fasilitas sepenuhnya pada warga, mungkin itu ya Pak Haji? Ya, karena faktornya. Betul, salah satu kan ini kita bisa sukses juga kan dari ABK juga. ABK ya. Kan yang tadi dikatakan, kalau ABK-nya tidak nyaman, diberangkan di sana, yang rugi siapa? Tetap kan pemilik. Apalagi perbekalan luar biasa, sampai 1 miliar. Perbekalan 1 miliar? Iya. Wah, ini. Ya, otomatis. Itu ke Papua Pak ya? Ke Papua. 1 miliar teman dapat perbekalan itu apa aja Pak isinya? Ya, solar, BBM, kan kita kan bukan subsidi. Ya. Non subsidi yang harganya di atas subsidi. Ya, tergantung harga dunia. Jadi otomatis bengkak. Apalagi perjalanan sampai Indramayu sana 4 bulan sampai 5 bulan. 5 bulan, 4 bulan membutuhkan perbekalan 1 miliar, itu di dalamnya ada bensin, bukan solar. Solar, makanan, iya. akomodasi, seperempat, semua dan segala macam 1 miliar. Itu tuh Pak Haji. Insya Allah tutup. Ya. Oke. Selanjutnya nih, tapi nanti kita akan memberikan analisa usahanya ya teman-teman. Ini saran nih Pak Haji, saran untuk para pemula atau yang pengen mulai, pasti setelah video ini ya kita share, pasti ada beberapa teman yang boleh dong, saya pengen tahu atau pengen nyoba dong usaha kapal. Nah, untuk teman-teman yang pengen memulai itu dan mungkin yang sudah memulai tapi masih pemula Pak Haji, apa trik yang bisa Pak Haji berikan ke mereka? Oh iya, atau saran lah ya, paling tidak kalau pemula kan harus komunikasi dengan senior, itu pertama. Karena guru juga misalnya jaringnya atau alat tangkapnya seperti apa, itu kan harus tahu juga. Terus apa ya, kalau
sering komunikasi sama senior pasti dapat ilmu lah. Setidaknya kalau uang mah pasti sudah disiapkan pemuda juga kan, tapi kan yang utama tuh kan komunikasi sama senior. Insya Allah itu kita kalau mau usaha di perikanan harus sering komunikasi dengan yang sudah sukses. Misalnya Pak Yudisa yang sukses triknya dia itu harus di ilmu dia harus digali gitu. Betul Pak Haji. Mungkin di berbagai macam sektor usaha jadi seperti itu dikatakan mentor ya. Jadi betul sekali, uang bukan segala dalam suatu usaha, apalagi di dunia perkapalan, di penangkapan ikan, ilmu itu yang paling utama. Mungkin dikatakan analogi Pak Haji itu digambarkan suatu instansi kepada senior atau guru. Betul. Jadi intinya adalah mendapatkan ilmu atau pengalaman yang senior itu atau guru itu miliki. Iya, itu juga guru kita tuh Pak Haji itu luar biasa. Ada salah satu kita yang belum bisa seperti dia. Iya, kenapa? Dia benar-benar jenius banget. Kita kalau perbekalan itu kan mempengaruhi juga nama. Iya. Kalau perbekalan besar otomatis raman kita dengan perbekalan besar jadi kan menyudah penghasilan. Iya. Mengurangi. Iya. Penghasilan. Kalau Pak Yudisa dia itu biar kapal besar kadang-kadang perbekalannya itu lebih kecil. Ya makanya kita itu spek kapalnya, putaran baling-balingnya kan terutama kan BBM yang menjadi masalah. Kita mah habis 50.000, dia mah cuma 30.000. Seperti itu. Iya, makanya kita juga lagi gali beliau itu luar biasa. Udah kegali belum? Itu salah satu dulu. Makanya gimana teman-teman, barang-barang gali enaknya? Makanya kemarin juga. Tapi beliau juga tidak sepenuhnya sukses terus. Pernah waktu dulu dia itu pakai baling-baling ada cerobongnya. Oh, seperti ya di porosnya ya. Supaya kecepatannya lebih cepat. Ternyata dia itu gagal. Pas gagal saya tertawain. Dia marah-marah. Bagus saya kamu tuh niru. Iya. Kalau bagus saya tapi dia orangnya enak, humoris, bahkan dia terbuka. Benar-benar terbuka dia itu. Luar biasa. Nih, ini yang paling ditunggu-tunggu teman-teman. Harga satu unit kapal berapa sih tadi udah dibahas ya. Tapi nanti kita akan coba membahas secara detail dalam sesi selanjutnya ya. Jadi lebih ke arah teknis secara komunikasi langsung dengan Pak Haji Darto. Mungkin. Oke, nih Pak Haji, ada nggak kisah yang pas saat pasang Pak Haji posisi bawah lah, gitu dikatakan lagi susah, apa momen atau kenangan yang Pak Haji rasakan pada waktu itu? Iya. Iya, itu yang kami selalu teringat sama keluarga kami atau saudara-saudara kita. Dulu kita kan 9 berkeluarga bersaudara. Sama saudara. Ibu, ya. Pak Haji anaknya itu ketiga dari 9 bersaudara. Itu kakak saya sudah meninggal pertama. Jadi dulu tuh emang karena tahu sendirilah orang lain tuh dengan kaum marginal. Terus kalau nggak seperti lain sekarang tidak ada musim barat atau musim timur berangkat terus. Tapi kalau dulu waktu masih kita kecil dan teknologi sekarang masih tradisional banget, bahkan pakai layar berangkat masih menggunakan layar itu. Dulu tuh kalau musim barat tuh otomatis nggak bisa berlayar atau mencari ikan karena orang tua kami itu kan benar-benar nelayan kecil itu. Jadi kalau barat tuh sudah bahkan orang tua perempuan kami atau ibu kami, ibu kita sering jual kain tapih tuh di Pak Kade keliling gitu Pak. Iya, ada Pak Kade itu nerima. Nerima. Pegadian dia kain itu buat makan.
karena musim barat nggak bisa berlayar atau melaut. Nah, dari kain atau tapi kata orang Indramayu tapi kain dia beli kebutuhan atau beras itu nggak dibikin nasi, dibikin bubur. Jadi dapatnya banyak. Iya, supaya kakak saya atau adik saya kayak kata orang Indramayu keduman. Jadi biar kebagian semua teman-teman. Terus lauk pauknya pakai ikan asin. Karena persediaan kalau barat itu kan nggak ada ikan dari di asin, di asin, olah jadi ikan asin. Terus menginjak dewasa saya itu sekolah sampai kelas 4 SD. Mau ke kelas 5 saya nggak sampai dilanjut karena kehidupan orang tua kami itu nggak mampu. Benar-benar nggak mampu dengan kaum marginalnya, ya tahu sendiri orang lain seperti apa gitu ya. Saya terbenak karena di pelelangan ikan berondong itu banyak aktivitas. Jadi saya itu jadi tukang alang-alang masih kecil. Alang-alang ukarak minta-minta sama ABK. Mang minta ikannya mang. Itu. Iya, kalau bahasanya japren ya. Japren. Tapi kata ABK-nya atau yang pemilik kapalnya, ya kamu minta-minta ya udah kamu kerja dulu, nyuciin ikan. Gitu. Baru kita nyuciin ikan itu umur 12 tahun. Itu kalau pada waktu itu kelas berapa tuh pagi? Kelas 5. Kelas 5 SD. 12 tahun. Iya, 11 tahun. Karena kita kelas 4 kelas 5 itu udah nggak putus sekolah karena udah ada keluarga. Terus kita juga ke cari sesuap nasi atau cari makan buat kita sendiri. Luar biasa perjuangan perjuangan dulu Pak Haji seperti apa ya Pak Haji? Terus menginjak dewasa kita tetap kita berkecimpungan di aktivitas nelayan TPI di Itu dulu KUD-nya masih Minas Mitra? Bukan KPL, jadi KUD Minas Mitra. Waktu dulu kita tuh masih ingat lah Pak Haji Mustaqim yang mimpin. Jadi ketua koperasi dia tegas, bahkan dia juga salah satu pendiri sampai sekarang ini. Kita juga nggak terpikir jadi pengurus KPL KUD Minas Mitra atau KPL Minas Mitra. Sekarang saya jadi ketuanya tuh. Kita juga kagum sama Pak Haji Mustaqim karena sosok dia itu orangnya tegas. Sekarang saya kagum sama Haji Darto sekarang. Saya yang kagum. Itu kecil tuh, kita umur ya 6 SD lah. 6 SD itu kita sudah ya membantu nelayan. Kita sampai manggul ikan masih kecil saya udah manggul ikan. Kenapa? Saya juga ada banyak adik-adik saya yang butuh di support atau dikasih jajan ya. Cut dulu ya Pak Haji. Ya. Semenjak itu kan kita juga kan sudah berhenti ya. Ingin saya itu melanjutkan sekolah terus. Ingin bisa baca tulis seperti kayak yang lain gitu. Iya, itu kan dulu kan teman-teman kita anak-anak orang kaya di sekolah semua. Kita sendiri gitu kan. Ya siapa orangnya ya kalau anak pengen seperti teman-teman kita pendidikannya sampai SMA atau jenjang ke lainnya. Tapi karena keadaan gitu kan. Jadilah kita tetap kerja di lelangan, bukan kerja itu sebagai kurir. Kurir lah. Kalau kerja ada yang gaji. Kalau itu Pak Haji kalau nggak ada upah. Kalau nggak ada yang ngasih ikan, otomatis kita nggak bisa jajan gitu kan.
Jadi lu ngasihnya pun ngasihnya itu bukan uang ya? Bukan. Ikan. Upahnya tuh ikan. Nah, nanti Pak Haji ikan itu Pak Haji jual. Dia dijual sama bakso kecil gitu kan. Sama uang. Iya. Gitu. Alhamdulillah itu buat sehari-hari kita tuh waktu seumuran kita sekitar 13 tahun tuh alhamdulillah kita tuh enggak minta sama orang tua. Bahkan kita juga alhamdulillah adik-adik kita tuh salah satu kita yang menyepot gitu ya. Yang memberikan ya jajan ya, terus apa ya, setidaknya jangan seperti kita lah, dia itu harus punya pendidikan, sekolah dan sebagainya gitu. Ternyata dibalik nama besarnya Haji Darto ya memiliki kisah yang menarik. Kisahnya tuh yang mengenai Haji ya. Oh, iya. Dan itu suatu gambaran masyarakat lain pada waktu tahun itu waktu itu tahun 88 sampai 89 dan tahun 70 sampai 80 kondisi masyarakat lain pada waktu itu ya seperti itu, dipinggirkan, bukan dikucilkan bukan, tapi dianggap kaum marginal yang memiliki SDM dan budaya yang tidak menarik. Ingat lagi, tidak menarik. Tapi alhamdulillah ya dengan perkembangan zaman, dengan pergeseran budaya dan peningkatan teknologi, masyarakat nelayan mampu meningkatkan dirinya gitu kan, dan dikatakan pendapatan ya Pak Haji. Yeah. Sekarang banyak banget masyarakat umum yang ingin melirik usaha mereka. Yeah. Bahkan sekarang anak-anak nelayan tuh luar biasa. Ada yang jadi aktor, dokter, kuliahnya di luar negeri. Termasuk anak Pak Haji. Insya Allah. Alhamdulillah luar biasa. Pak Haji, saya dengar anak Pak Haji ada di Jepang. Iya. Itu anak kedua Pak Haji? Anak pertama. Iya. Luar biasa Pak Haji. Di kuliah di sana? Iya, lagi belajar sekolah di sana. Bisa bayangin. Jadi teman saya merinding. Karena apa tadi? Baru saja saya mendengarkan kisah pada waktu Haji Darto kecil dengan kehidupannya seperti itu, maka dia harus mencari sendiri, ya. Dan keadaan mungkin orang tua Haji punten untuk memberikan makan harus menggadaikan kain apa ya? Kain batik ya, kain batiknya. Batik poman tuh. Ya. Jadi sekarang Pak Haji sudah bisa dan mampu menyekolahkan anaknya di luar negeri. Luar biasa. Itu menurut saya satu gambaran generasi yang sukses karena peningkatan kualitas, peningkatan ekonomi. Mudah-mudahan anaknya Pak Haji ke depan menjadi orang yang bisa membawa Indramayu Pak Haji. Secara khusus umumnya drama Indonesia ya, luar biasa. Ya makanya ya kita juga kan sekarang janganlah gitu kan, dulu mah kan nelayan tuh selalu dianggap apalah gitu kan. Ya memang sih kalau nelayan itu kan yang dengan SDM-nya gitu. Tapi insya Allah sekarang kita mimpin Minas Mitra dengan tema religi. Misalnya kalau ada pesta laut dibarengi dengan nelayan berselawat gitu kan. Iya. Ya, terus di laut juga gitu kan. Nelayan sekarang itu karena Koda BK sholat dulu kan jauh dengan kata ibadah. Sekarang alhamdulillah bahkan Minas Mitra juga kan ada yayasannya juga, ada bakti sosial dan sebagainya. Nah, kita sedikit mengupas ya Pak, teman-teman. Pak Haji Darto ini kalau kita bersama adalah sebagai ketua salah satu KPL Pak ya, Minas Mitra. Yang dulu KPL Minas Mitra adalah tempat atau lapak Pak Haji Darto untuk mencari makan, mencari ikan atau mencari upah. Sekarang KPL itu menjadi tempat Pak Haji Darto sekarang menjadi ketua KPL tersebut, Minas Mitra. KPL Minas Mitra adalah salah satu koperasi perikanan ya, yang mengakomodir nelayan gitu kan. Itu menjadi salah satu koperasi yang terbesar di Jawa Barat kan? Iya. Terbesar di Jawa Barat dan mampu untuk mensupport atau dikatakan hasil tangkapan ikannya di salah satu cabang usahanya di TPI itu terbesar Jawa Barat bahkan 60
60,sekian% lah. Ini perlu saya buat konten lagi nih teman-teman, khusus untuk TPI Minas Sumitra. Tapi saya nggak mau melebar dulu ya kan. Saya harus Pak Haji Darto dulu. Pak Haji Darto sekarang jadi ketua KPM Minas Sumitra. Udah berapa tahun lagi? Alhamdulillah kemarin itu pra RAT ke-4 tahun. 4 tahun dari tahun 2016. Iya, tahun 2016 ke ini 2020 berarti 4 tahun. Mungkin insya Allah tidak ada kendala, bahkan anggota setiap RAT dia tidak apa ya, ngasih support, kasih masukan yang positif. Ini Pak Haji, ini dari tadi ini saya cuma menanyakan ya, ini mengenai apa ya, ritme penghasilan Pak Haji untuk satu kapal ini. Saya minta simulasi, tidak usah detail, tapi mungkin teman-teman juga pasti ada banyak yang menanyakan gambar umumnya seperti apa sih Pak Haji untuk satu kapal aja. Misalnya contoh ya ukuran berapa ya? 70 gross ton ya, ada di dalam 70 GT. Mungkin teman-teman bisa menghitung bareng-bareng, tapi insya Allah nanti saya ada sesi khusus untuk menghitung analisa. Ini saya umumnya dulu, contoh nih Pak Haji, 70 itu membutuhkan berapa untuk membuat kapal awal? Kalau 70 GT sampai semua jaring dan sini sekitar 5 miliar. 5 miliar ya. Not ya teman-teman, 5 miliar. Kita anggap itu satu negara modal awal. Untuk melaut perbekalan itu berapa Pak? 5 miliar itu belum include perbekalan belum ya? Belum. Kalau buat perbekalan melaut sekitar 800-an. 800 ukuran 70 GT. Sasaran ke Papua. Oke. 70 GT 5 miliar untuk modal awal ya, mesin dan segala macam itu saya hitung secara global. Terus perbekalan 800 juta ya, kita include yang 8 juta, kita not 800 juta. Sasaran kita ke Papua. Papua kita ambil secara singkat 4 bulan berlayar gitu kan, dan pulang mendapatkan berapa ton Haji? Insya Allah biasanya itu kan sekitar 70, sekitar ramannya 2 miliaran. Nah, 70 itu tidak full 70 berarti? Iya. Mungkin 50 deh mungkin ya, nggak mungkin full gitu kan? Iya, 65 lah, karena memang satu palka atau satu freezer itu nggak full semua, walaupun 70 ya. Kita ambil 60 ya, dengan berbagai macam ikan ya. Kita global ternyata mendapatkan raman atau pendapatan kotor itu dengan nilai uang sekitar 2 miliar, 2M. Ingat ya, modal untuk beli 5 miliar, raman perbekalan 800, mendapatkan uang selama 4 bulan. Sasaran Papua itu 2 miliar. Oke, selanjutnya Pak Haji, 2 miliar itu dipotong. Potong perbekalan dulu gitu kan. Yang tadi 800. 2 miliar dipotong 800, 1,2. Setelah itu udah 1,2 ya, dibagi 60-40. Teman-teman bantu itu loh. 12 60-nya berapa, 40-nya berapa loh? Berapa? 720 sama sisanya lagi 500 buat ABK. 500 buat ABK, modal 700. Jadi untuk ABK 500 itu ABK tuh global ya, belum dibagi ke nakoda karena memang sepenuhnya dikelola oleh nakoda. Dan pemilik kapal itu 700. Jadi bisa bayangin teman-teman, ini saya hitungan secara global dan manisnya gitu kan. Itu belum berkata pahit. Dan di dalam 700 itu ya belum dipotong lagi untuk penyusutan prasarana, jaring dan perbaikan kapal, dan itu bisa disisihkan dulu ya Pak Haji? Iya, sekitar 200-an. Tapi bersih itu sekitar 500 teman-teman ya, 500 sampai 400 ya. Jadi bisa bayangin teman-teman, modal membuat kapal 5 miliar, terus perbekalan 800, dan kemudian 4 bulan sasaran Indonesia di Papua mendapatkan untuk aman sekitar 2 miliar ya, dibagi untuk ABK, perbekalan
dan dipotong juga untuk penyusutan investasi, penyusutan sarana, jaring dan kapal, dan pemilik kapal itu bersih memegang uang sekitar 400 sampai 500 juta. Gue sama teman-teman bisa menganalisis sendiri apakah ini menjadi usaha yang menjanjikan atau memang usaha yang berisiko. Itu tergantung penafsiran dan perhitungan dari menurut saya Pak Haji sebagai orang Indramayu itu fantasi sekali ya. 4 bulan 400 bat, 1 bulan hitungannya nih ya, hitungan 1 bulan itu sekitar 125 juta, luar biasa. Tapi insya Allah kita punya sesi lagi yang kita akan mengupas tuntas semua sisi kelemahan dan kelebihan dari usaha itu. Oke, untuk teman-teman ya, kita mungkin bisa membayangkan Haji dengan menghitung satu kapal itu mendapatkan pendapatan selama 4 bulan sekitar 40 sampai 500 juta. Satu kapal loh teman-teman. Tapi mungkin teman-teman yang tadi bisa melihat kita dari awal, ada tuh bocoran berapa sih jumlahnya kapal yang memiliki Haji. Nah, nanti teman-teman mau hitung sendiri. Itu sendiri berapa pendapatan dari atau dikatakan hasil dari usaha kapal yang dimiliki oleh Haji Darto. Dan itu hitungannya satu kapal itu pemberangkatannya beda-beda ya Haji? Iya, betul. Tidak semua, berangkat semua tidak. Betul. Karena emang pengaruh dari SDM atau karyawannya. Iya. Oke, mungkin teman-teman pertanyaan sudah kita lontarkan ya, sudah kita beri kepada Haji. Alhamdulillah semuanya sudah selesai gitu kan. Dan saya minta gini Pak Haji, ada kata-kata motivasi untuk teman-teman di luar sana yang pengen apa sih motivasi untuk kita nih para kaum milenial atau kaum muda yang pengen usaha gitu kan. Mungkin kata-kata inspiratif atau mungkin satu pemikiran yang tidak Pak Haji usahakan yang itu menjadi satu spirit sampai bisa membentuk Pak Haji Darto sampai sekarang. Iya, terima kasih. Ya, paling tidak ini kita dari dulu juga kan selalu berkata kalau kerja apapun harus dinikmati. Entah karyawan atau entah pemilik kapal harus benar-benar tekun atau totalitas. Kalau itu yang dua dimiliki, insya Allah teman-teman yang di luar sana mari gabung sama kita. Ayo kita bareng-bareng sharing, insya Allah bisa maju juga. Luar biasa. Tekun, senangi, cintai kerjaan, kerjaan kita luar biasa. Itu kata inspiratif, mudah didengar, tapi teman-teman susah untuk diaplikasikan. Tapi itu luar biasa yang bisa mengantarkan Haji Darto biar sampai sebesar ini. Pak Haji Darto, terima kasih banyak atas informasinya, terutama waktunya, kesempatannya. Jujur teman-teman bisa duduk seperti ini momen yang sangat luar biasa karena beliau orang yang sibuk sekali, gitu kan. Mudah-mudahan kita doakan dari tim Tirta Warta memberikan support Pak Haji Darto, mudah-mudahan usaha semakin maju, amin, keluarga sehat, amin, dan mendapatkan berkah. Dan lupa lagi ya Mas siapa? Rizko lah anaknya, mudah-mudahan jadi penerus penerus perikanan Indramayu. Nah, itu yang kita tunggu ya. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa kami berikan informasi kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa puas dengan apa yang kita berikan, apa yang kita informasikan. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifnya. Oke, itu yang bisa kami sampaikan. Nanti kita lanjut ke sesi selanjutnya. Dah.